Shalom dulu, saya katakan dulu shalom. Halo, halo, halo. Shalom. Shalom. Oke, ya. Saya tidak lama-lama. Baik, tema saya pada malam hari ini adalah kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Karena akhir-akhir ini banyak kasih setia Tuhan itu pudar, saudara. Dan kasih setia Tuhan itu kadang menyakitkan, ya. Kadang sudah hamba Tuhan, tapi kasih itu tiba-tiba pudar. Kasih itu tidak ada, saudara. Ya, tapi saya percaya semua WDM yang pada malam hari ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Dan saya percaya sebagai umat Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kasih setianya kepada kita. Ya, dia selalu ada dan dalam kehidupan kita sehari-hari boleh kita kuat sampai saat ini itu semua karena kasih setia Tuhan. Ya. Dan mungkin akhir-akhir ini banyak sekali ya seperti tadi saya bilang ya, kita melayani Tuhan tapi kasih itu enggak ada, saudara. Ya. Kasih itu timbulnya dengan kesombongan diri kita. Oh, gue udah hamba Tuhan, gue udah pendeta. Gue udah menjabat ini. Terus tiba-tiba kasih itu nggak ada, saudara. Kasih setia Tuhan itu nggak ada dalam hidupnya. Ya, saya ingin mengutarakan di sini ada beberapa hal ya yang Tuhan berikan buat saya. Saya sampai waktu kemarin Ibu Lili bilang, Bu Lili temanya apa? Saya masih mikir, tapi Tuhan sudah kasih saya tema ini. Ya, kasih setia Tuhan. Mari kita buka Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, saudara. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan buat saudara. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan amin. Amin. Di sini saya dari firman Tuhan ini dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 ya, jelas di sini Tuhan mengajak kita untuk kita selalu setia kepada Tuhan. Amin. Semua ini kan hamba-hamba Tuhan ya. Semua sudah melayani, Ibu Pendeta Tuti, Ibu Pendeta Esther, ya, teman-teman saya yang selalu bersama-sama dengan kami di satu komunitas gereja kita, dan Ibu Lina juga ada, Ciripka ya, dan teman-teman WDM. Saya percaya kalau Tuhan sudah satukan kita di dalam komunitas ini, percaya ya, kita harus timbulkan kasih setia kita kepada Tuhan. Jangan sampai pudar, saudara. Jangan sampai ada orang di sekeliling saudara yang mengusik dalam pikiran saudara sehingga saudara ikut sama mereka. Itu Tuhan tidak inginkan, saudara. Ya, kita mau, kalau Tuhan mau, kita harus setia kepada Tuhan. Ya, dan kita mau bersorak-sorai dan kita mau beribadah terus. Cari ibadah dimanapun, mau ibadah Zoom, mau ibadah onsite, online, ikut saudara. Jangan saudara nggak ikut. Karena itu menambahkan iman kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak pudar, supaya kita tidak gampang ketarik dengan orang. Situasi keadaan saat ini begitu sangat ekstrim buat saya. Kenapa? Saya bilang, teman dekat kita saja bisa menusuk dari belakang, saudara. Karena dia tidak ada kasih. Buat apa? Gue bisa kok, kenapa gue nggak bisa? Nah, itu kesombongan, saudara. Tuhan tidak inginkan itu. Ya, jelas Tuhan bilang di ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita. Tuhan yang menjadikan kita sampai saat ini kita ada. Jadi saudara jangan sombong. Kalau saudara menjabat atau saudara mempunyai tanggung jawab yang Tuhan beri, saudara nggak boleh bohong, nggak boleh sombong.
Kita mau rendah hati, sampai serendah-rendahnya, sampai kayak keset, saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nggak mau apa yang Tuhan inginkan dari kita, terus kita tiba-tiba ditabrak sama iblis. Aduh, jangan sampai, saudara. Sekarang keadaan sekarang seperti itu, saudara. Mereka tidak peduli. Tidak peduli dia siapa, tidak peduli. Semakin jahat. Saya sama suami itu selalu bilang, oh Tuhan, kenapa mesti begini? Kasih setia Tuhan itu di mana mereka? Ya, yang Tuhan inginkan, yang saya pelajari, kasih setia Tuhan yang ada, yang Tuhan berikan buat kita. Kita bersyukur napas yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Amen. Itu yang utama. Kalau kita tidak ada napas, kita udah mati dari kemarin, saudara. Tuhan, udah lu mati aja, kata Tuhan. Betul atau betul? Ya, itu udah pasti, saudara. Apalagi saudara kalau habis bangun tidur, tiba-tiba cari-carinya bukan cari Tuhan, cari handphone. Aduh, mana handphone saya? Handphone saya mana ya? Orang carinya handphone dulu, saudara. Bukan cari Tuhan dulu. Yang kita cari harus pertama bangun melek. Kita menghirup udara. Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya diberikan nafas kehidupan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Menyembah sama Tuhan kalau bisa menyembah. Gak usah malu kanan kiri, saudara. Menyembah aja sama Tuhan. Kita bersyukur kok Tuhan udah berikan nafas kita. Iya nggak? Yes. Itu yang Tuhan mau buat kita selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Yang Tuhan beri, ya. Terus apa sih yang Tuhan berikan? Apa saja yang Tuhan berikan buat kita nih? Kasih setia Tuhan, ya, mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Saudara mengampuni orang itu pasti sulit, betul? Saya pun juga sulit, saudara. Ya, tapi kita diuji sama Tuhan, dikorek sama Tuhan, dikorek sampai opok-opok dikorek, supaya kita mau mengampuni orang yang salah sama kita, mengampuni orang yang sudah mencaci maki kita. Mengampuni orang yang sudah bikin kita kayaknya sudah nggak bisa lari kemana-mana. Ya, itu sulit, saudara, sulit. Kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak gampang untuk mengampuni, saudara. Kita akui loh, kita harus akui. Ya, kita harus akui itu. Tapi di situ Tuhan langsung kita secara pribadi. Oh Tuhan, aku mau mengampuni dia Tuhan. Aku tidak mau terjerat dosa yang begitu banyak. Tuhan izinkan saya untuk mengampuni dia. Walaupun sulit buat saya, saudara. Sulit. Tapi di situ Tuhan memberikan kita pasti bisa dan tidak bisa. Jangan bilang Tuhan tidak bisa. Jangan. Tuhan, aku bisa Tuhan. Harus bilang begitu. Jangan bilang lemah terus, saudara. Saudara sakit, saudara bilang, aduh, kata orang Manado, sudah Joh, kita di tempat tidur Joh. Sudah bisa apa-apa kita. Duh Tuhan tolong, kita tidak bisa apa-apa. Tuhan ampuni saya. Saya udah pernah salah sama itu. Saya kemakan dengan mulut saya. Tuhan ampun. So telat doa kasih yang. So telat kasih yang. Kalau mau ngampuni dari sekarang. Walaupun orang itu sesulit saudara, tetap saudara harus katakan, saya mengampuni Tuhan. Walaupun dia sudah mencahiti saya, walaupun dia sudah ngebully saya, walaupun dia sudah caci maki saya tetap mengampuni. Saudara ingat, yang Tuhan lihat hati kita. Kalau di saat saudara mengampuni, di situ berkat akan tercurah buat saudara. Amen. Yakin. Haleluya. Amin. Yakin. Ya. Karena saya yakin, karena saya mengalaminya, saudara. Saya kalau bawa renungan, saya tidak pernah contoh orang lain. Saya contoh selalu buat diri saya pribadi. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu selalu nyata dalam kehidupan keluarga kami. Haleluya. Karena apa? Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kita jangan bilang, aduh saya nggak bisa mengampuni Bu Uli. Orang itu udah jahat banget sama saya.
Saya susah. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa Bu Uli. Nggak bisa. Saya nggak sanggup. Halo, kata Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu bisa. Dan kamu yakin kamu bisa untuk mengampuni orang itu. Saudara, saya berikan contoh. Contohnya itu selalu pasti diri saya pribadi. Dan itu pengalaman saya, bukan orang lain. Dan itu nyata dalam kehidupan saya. Amin. Dan waktu ada beberapa tahun yang lalu, kami ada pelayanan keluar kota, saudara. Nah, kami pelayanan keluar kota ini bersama tim. Dan ada satu keluarga, dan ini gembala. Gembala ini baik sekali sama saya, dan itu memang sahabat saya. Itu di Surabaya, saudara. Dan setiap saya ke Surabaya, ataupun ada acara dia di gerejanya, pasti dia undang saya untuk I.O. untuk acaranya. Itu. Jadi, saya bilang, saya mengenalkan orang itu kan ke teman saya ini. Saya tidak ada berpikiran atau mau negatif sama teman saya yang saya bawa ini untuk saya kenalkan ke sahabat saya. Oke. Nah, sehingga orang yang saya datengin ini untuk diperkenalkan itu maksudnya untuk berfellowship, untuk dia bisa bekerja sama, ya, karena nyambung gitu ya. Singkat cerita, saudara, ternyata mereka tukeran nomor telepon dan nomor WA dan sebagainya. Saya orangnya nggak pernah mau, saya gini saudara, saya orangnya tuh nggak mau, aduh ntar orang itu begini, enggak. Kalau kamu bisa hubungan, silakan kamu berhubungan. Kalau itu memang kalian mau berhubungan untuk profesional untuk soal pekerjaan. Tapi enggak loh saudara, saya dibuliin, saya dijelekin, saya dijatuhkan nama saya dengan suami saya. Saudara, kalau saudara dijatuhkan, dijelekkan lah, udah hancur-hancur banget. Padahal yang diomongin itu tidak benar semua. Karena apa saudara? Karena dia ingin mencari muka ke teman saya ini. Maaf ya, orang Chinese ini orang kaya saudara. Tapi saya tidak pernah melihat uang. Saya tidak pernah, Tuhanlah saksi saya dalam kehidupan saya, dalam keluarga. Saya tidak pernah berkenalan sama orang bermotivasi. Saya tulus melayani. Saya tidak pernah hitung-hitungan. Saudara, dia menginjak-injak saya. Saudara tahu, saya susah saat itu mau mengampuni saudara. Sampai saya bilang dengan Bapak Gembala saya tidak mau melayani. Saya mau lepas dari pelayanan. Saya nggak habis pikir, dia hamba Tuhan loh. Dia gembala loh. Mohon maaf ya, saya waktu saat itu saya lagi emosi waktu itu. Saya bilang dia gembala. Tapi dia begitu punya sifatnya jahat. Tapi di situ Tuhan uji saya, saudara. Tuhan tidak inginkan saya jatuh dan terpuruk dengan masalah saya. Kalau saya tidak mengampuni, nanti apa kata dunia? Tuhan sudah berikan Uli, kamu saya sudah berikan kekuatan. Kamu sudah saya berikan apa yang kau mau. Kenapa engkau tidak mau mengampuni dia? Saudara, saya langsung waktu itu ada film yang ceritanya, jadi seorang anak dan dia tuh bermusuhan dengan bapaknya. Dia tidak mau akui itu bapaknya, saudara. Itu film rohani. Nah, ini anaknya sama bapaknya maraton, pelari maraton hebat. Nah, anaknya itu dia bilang, saya tidak mau ketemu bapak saya. Terus guru wali kelasnya dia, guru ininya bilang, kamu tidak boleh begitu. Biar seburuk apapun, itu adalah bapakmu. Kamu harus mengampuni dia. Walaupun kamu waktu itu dibuang, tapi kamu harus mengampuni. Kalau tidak ada bapak kamu, tidak ada kamu. Dia susah saudara, dia susah. Dia sampai bilang, dia berdoa waktu itu, Tuhan tolong saya, berikan kemampuan saya untuk saya bisa mengampuni bapak saya. Saudara boleh tahu, di sebelah saya waktu saya nonton, itu yang pakai jilbab. Menangis saudara. Menangis termehek-mehek. Saya sampai begini, oh Tuhan berarti dia menyentuh hatinya dia. Ini film tentang pengampunan loh saudara. Saya bilang dia mengerti berarti seorang mengampuni. Saya sampai terharu saat itu saudara.
Terus saya langsung tutup mata. Saya bilang, Tuhan, apakah ini, film ini yang Tuhan tunjukkan buat hati saya untuk saya bisa mengampuni dia? Saya sulit, saudara. Saya bilang, gila, dia jahat, dia teman saya. Tapi Tuhan izinkan, saudara, saya mengampuni. Saya bilang, Tuhan, bukakan hati saya. Saya mau mengampuni orang yang sudah jahat sama saya. Saya mau mengampuni Tuhan. Saudara tahu, di saat saya mengampuni, Tuhan berikan pelayanan saya dengan suami. Karena apa? Tuhan bukakan hati saya untuk mengampuni. Dan pada malam hari ini, bukan buat saya, buat semua. Firman ini bukan buat saya, bukan buat Uli, bukan. Buat kita semua yang dengar pada malam hari ini. Karena kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara. Jangan bilang, aduh Tuhan gak ada kasih. Tuhan gak mengasihi saya. Buktinya saya segini-segini aja. Buktinya saya begini-begini aja. Gak ada perubahan. Hello. Kalau tidak ada perubahan, saudara harus tanya sendiri, introspeksi sendiri-sendiri. Kenapa dan kenapa saya bisa begini? Berarti hubungan saudara tidak baik dengan Tuhan. Tidak intim dengan Tuhan. Jelas. Karena kalau orang yang tidak intim sama Tuhan, boleh lihat buah-buahnya. Amin. Ya, itu yang saudara harus pahami. Apa sih kasih setia Tuhan? Jangan saudara pikir kasih setia Tuhan biasa, sepele. Tapi sebenarnya kasih setia Tuhan itu berat. Karena kita juga harus memberikan perlindungan. Kasih setia Tuhan itu kita harus memberikan perlindungan. Berikan perlindungan sama siapa? Sama teman-teman, ya, sama teman-teman sepelayanan. Kalau bisa beri perlindungan, kamu harus memberikan pertolongan dengan teman-teman kita yang disetia. Supaya mereka melihat bahwa kasih setia Tuhan yang kita percaya itu ada nyata dalam kehidupan kita dan kita mau menolong, saling tolong menolong dengan sesamanya. Kalau kita hidup dengan Tuhan, nyata dalam kehidupan kita, jelas. Mungkin di saat itu kita bisa emosi. Bu Tuti tahu sekali tentang sifat saya. Bu Tuti yang selalu tahan saya kalau saya emosi. Maksudnya emosi yang dalam arti yang tidak kayak duniawi, enggak. Saling mengingatkan. Kita punya teman saling mengingatkan. Dan WDM ini kita juga saling mengingatkan. Jadi saudara jangan berpatokan karena kata Bu Lili begini. Jangan. Kalian harus punya prinsip diri sendiri. Karena saudara sendiri yang kontak sama Tuhan. Bukan melalui Bu Lili. Bukan melalui saya, Ibu Uli. Tidak. Tidak melalui Bapak Patiwael. Keluarga tidak. Hidup saudara kontak sendiri langsung. Ke atas sendiri. Tidak melalui siapapun. Tuhan, aku mau memberikan pertolongan. Aku mau memberikan perlindungan. Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga saat hamba memberikan itu, damai sejahtera kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan saya dengan orang yang saya mau. Simple. Karena kan saya bilang dari awal, kasih setia Tuhan itu simple, saudara, mungkin saudara pikir. Tapi ininya step by step itu panjang, saudara. Artinya tuh panjang, banyak sekali. Jadi itu Tuhan ingin ketahuilah. Ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanmu Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah. Kita umatnya dan kawanannya. Domba gembalanya. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbang. Tuh, masuklah kita melalui pintu gerbangnya. Dengan nyanyian syukur. Kita harus selalu bersyukur, saudara. Dengan situasi keadaan saat ini. Kita harus selalu bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Ya kan? Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja yang kita sembah. Amin. Kalau ikut Tuhan, Bu Lili tahu sekali itu. Ikut Tuhan tuh pasti ada stepnya, ada jalannya, ada jalurnya. Ya.
Seperti itu, waktu itu Bu Lili sempat hilang perhiasannya. Tapi dia mau bersyukur sama Tuhan. Sehingga apa? Tetap ketemu tuh berliannya. Benar gak Bu Lili? Karena apa? Karena dia tahu dan dia yakin kasih setia Tuhan ada. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu ada buat saya dan saudara. Amin. Di saat saudara tersungkur di kaki Tuhan, yakinkan di situ ada jawaban dari Tuhan. Kalau saudara anggap sepele, udahlah, gak usah lah, ngapain gue melayani, gak usah, cukup aja duduk nyanyi puji Tuhan, habis itu pulang. Kosong, apa yang saudara dapatkan? Pudar saudara, pudar. Itu kalau punya hati dengan kesombongan. Kalau di WDM tidak ada. Semua hati yang baik dan luar biasa. Haleluya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Selalu baik di dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Amin. Jemaat WDM diberkati Tuhan. Jemaat WDM selalu dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Selalu nyata. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan kita percaya. Karena kita selalu mau memberikan kemenangan. Amin. Dalam segala persoalan. Haleluya, ini dia nih. Ya, memberikan kemenangan. Dan kemenangan itu kita memberikan dalam segala persoalan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam kala perkara. Amin. Dia harus ada excited. Kita harus memberikan tunjukkan bahwa kita laskar Kristus. Kita mau menjadi pemenangnya Tuhan. Kita jangan mau kalah saudara. Jangan mau kalah sama orang. Aduh enggak deh. Gue mau lebih dari pemenang daripada Tuhan. Kita mau beri lebih yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Kita mau menjadi sebagai kemenangan. Kemenangan dalam segala persoalan kita. Dan kita yakin. Orang bilang, biarin aja orang bertepuk tangan. Ya, sekarang orang yang jelekin kita. Orang yang menzalimi kita. Ya, mereka tepuk tangan. Gak apa-apa. Kita gak usah khawatir, saudara. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup. Yakin dan percaya kita sanggup. Tuhan, aku sanggup. Aku menang dalam segala perkara dan persoalanku. Kadangkala kita suka cerita dengan teman, mungkin orang itu tidak tahu. Tapi orang itu nanti akan bercerita lagi ke orang, akan bercerita lagi lain ke orang. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati saudara kalau mau ingin bercerita dengan orang. Kita mesti tahu orangnya siapa. Dan terutama kita doa dulu, kalau Tuhan izinkan kita bicara, minta hikmat dari Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu saya berdoa, saya sudah bicara sharing dengan Ibu Lili. Itu yang Tuhan taruh buat saya. Saya nggak tahu. Dan Ibu Lili juga bingung gitu loh. Kok sama apa yang saya ingin bicara, kok sama dengan doanya Bu Lili. Itu udah konfirmasi Tuhan buat saya dengan Ibu Lili. Jadi bukan kuat gagah saya. Bukan. Bu Lili so tahu nih, Bu Lili nih. Aduh. Gak apa-apa deh lo bilang gue so tahu ya. Tapi itu Tuhan yang kasih tahu buat saya. Ya, WDM mau diberkati Tuhan. WDM mau diperluaskan Tuhan. WDM mau dipakai lebih lagi luar biasa. Saya percaya kalau Tuhan sudah buka kayak keran, tidak ada satu orang pun yang akan menutupnya. Amin. Dan saya percaya kemenangan ada senantiasa buat saya dan saudara. Dalam masalah apapun, ya, seberat apapun, saudara pasti dapat kemenangan. Mungkin di luar saudara bilang, Bu Uli sok tahu nih, kata siapa gue menang, kata siapa dalam sulit, buktinya sampai sekarang gue gak menang-menang tuh, Tuhan gak kasih tuh. Sekarang hello, saudara tanyakan, apakah saudara hubungannya baik dengan Tuhan? Itu dulu introspeksi diri saudara.
Kalau saudara pikir tidak pernah dijawab Tuhan, saya dalam masalah saya seberat apapun, saya tidak pernah dikasih Tuhan, tidak pernah dikasih jawab. Ya saudara introspeksi. Apakah sudah benar dan layak? Simpel aja saudara. Karena itu yang Tuhan mau. Kalau saudara hanya sekedar anggap sepele itu masalah, saudara tidak bawa dalam doa, ya udah begitu aja saudara. Tapi kalau di saat saudara memberikan hati saudara dengan sepenuh hati, ya, saudara cuma menangis, Tuhan, aku punya masalah berat. Ya, apalagi saat-saat hari ini para orang tua yang punya anak, yang untuk menyekolahkan anak, ya, sulit saudara. Saya punya anak 2, ya, bukan curhat ya, tidak curhat. Ini cuma hanya saya sharing saja. Saya punya anak 2, anak saya yang pertama mau kuliah saudara, dan yang kedua SMK kelas 2. Saudara tahu untuk kuliah itu kan tidak murah saudara. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya. Saya hanya punya Tuhan. Dan saya tahu Tuhan yang sanggup melakukannya. Tuhan yang akan memberikan sekolah buat anakku. Saya cuma modal dengkul, saudara. Saya cuma berdoa. Ibu Tuti tahu. Saya cuma modal doa. Kami sering ngobrol dan kami sering berdoa sama Ibu. Dan saya percaya dan yakin. Kalau di saat Tuhan sudah memberi, tidak ada satu orang pun yang akan menutupnya, saudara. Pasti nyata dalam kehidupan kita. Ku bersyukur kepadamu, Bapa Kau pelita hidupku. Jadi kita selalu bersyukur sama Tuhan. Dalam segala hal masalah kita. Kita menyembah saja sama Tuhan. Ya, sehingga di situ tangan Tuhan akan menjawabnya. Ingat saudara, seberat apapun masalah saudara, nyatakan dalam hidup saudara bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah pudar dalam hidup saudara. Amin. Tidak akan pernah pudar. Terus apa yang kita lakukan untuk meresponi kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu berikan buat kita? Yang pertama saudara, dengan selalu beribadah kepada Tuhan. Saya minta dengan kasih untuk membacakan Mazmur 100 ayat 2. Ibu Tuti boleh Ibu? Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Ya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Ya, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara ada sukacita nggak nih sekarang? Haleluya. Ada sukacita dong dari Tuhan. Ya, pasti setiap hari kita ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Seperti ibadah ini, kita datang beribadah, kita menyanyi, kita menyembah. Tadi worship leadernya luar biasa, ya. Ya, saya dengar tadi agak terganggu suaranya, ya. Biasa, kalau kita worship leader, kita sebagai seorang pemujinya Tuhan, pasti di saat kita mau melayani, pasti ada iblis yang nggak suka. Pasti keganggu dalam tenggorokan kita. Saya sering alami. Suara saya, mohon maaf saudara, suara saya ini kadang kalau saya melayani, kadang-kadang tiba-tiba, kenapa gatal gini ya? Kenapa? Tapi di saat kita melayani Tuhan, di saat kita angkat pujian, di situ pasti saudara dapat kesembuhan. Amin. Di saat saudara, tiba-tiba suara saya hilang ya, tiba-tiba batuk saya hilang ya, sakitnya hilang. Karena apa? Karena kita dengan hati sukacita di hadapan Tuhan. Kita tidak punya, makanya kita harus lepaskan beban. Kita harus lepaskan segala apapun. Ya, kalau kita mau beribadah, kita mau duduk, kan kita jangan sekedar datang ibadah. Kita harus rasakan hadirat Tuhan.
Kita harus rasakan pujian dan penyembahan yang dibawakan worship leader. Walaupun melalui Zoom. Saudara harus rasakan itu. Saya kalau ibadah Zoom, saya sambil tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan. Tapi tadi karena saya lagi di jalan, jadi saya pakai headset tetap. Saya dengar walaupun nggak terlalu dengar jelas. Saya tadi dengar worship leadernya bicara, kalau nggak salah ya tadi ya, kayak terganggu ya suaranya. Tapi di saat dia menyanyikan, di saat dia memuji Tuhan, apa dia rasakan? Mujizat dari Tuhan. Karena apa? Karena apa? Karena dia menyanyikan, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, karena dia mau beribadah sama Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan dan kesembuhan total dia berikan buat worship leader kita. Bukan buat worship leader kita, tapi buat kita semua. Amin. Kita yakin, haleluya. Dan apa yang Tuhan inginkan juga dengan selalu memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita jangan cuma sekedar menyanyi. Ya, karena saya pemujinya Tuhan. Kalau saya menyanyi, saya nggak mau sekedar menyanyi. Yesus mendengar seruan doa kami dan jawaban kami. Apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan pikirkan. Jadi saudara nggak usah takut. Dia akan bertanggung jawab. Dia akan memberikan jawaban. Yes. Di saat kita memuji dan menyembah, kita angkat haleluya, 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 haleluya. Kita agungkan dia. Kita menyembah dia. Di saat kita menyembah, di situ ada mujizat akan terjadi. Amen. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan saya dan saudara. Tidak akan. Yakinkan hidup saudara. Selalu memuji dan menyembah Tuhan. Saya kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apalagi saya memimpin worship leader di atas mimbar, tidak main-main saudara. Saya kalau mimpin pujian, saya mau hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita dan dapatkan touch dari satu persatu dari Tuhan. Bukan saya yang diberkati, tapi saya mau semuanya diberkati. Malam hari ini juga bukan saya diberkati, tapi semuanya diberkati. Tidak terlewati. Karena kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan. Bu Lili sama Pak Robert juga tahu kalau saya memuji Tuhan seperti apa. Bu Tuti juga, Bu Esther. Lina. Saya kalau menyembah Tuhan bukan main-main, saudara. Beneran. Saya langsung kontak sama Tuhan. Saya minta Tuhan, saya minta hikmat Tuhan. Saya percaya di saat saya memuji Tuhan, di situ tangan Tuhan akan menjamah, mentat satu persatu, dan di situ akan Tuhan jawab apa yang mereka minta. Tidak main-main, saudara. Dan dengan apa yang Tuhan inginkan, kasih setia Tuhan, dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Di dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Haleluya. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kita harus nyanyi dengan penuh pujian, ekspresi kita. Kita harus keluarkan, kita bersyukur sama Tuhan. Jangan masuk gerbangnya bersyukur. Nyanyinya begini, dia begini. Gak bersyukur. Buat apa dia nyanyi? Gak usah masuk gereja. Lebih baik dia duduk di luar. Karena Tuhan menginginkan kita harus bersuka cita. Amin. Kita mau bersorak-sorai meninggikan namanya dia. Haleluya. Saya tahu saudara, semua yang kita hadir pada malam hari ini, tidak ada yang terlewati. Tuhan akan mentat saudara. Apa yang saudara gumuli saat ini, percaya, saudara akan menerima mujizat dari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir,
Dengan apa Tuhan berikan kasih setiap Tuhan yang kita responi setiap hari. Dengan berbagi kasih dengan sesama kita. Katakan amin. Amen. Haleluya. Boleh Ibu Tuti bacakan Matius 25. Ini agak panjang ya Bu. Nggak apa-apa ya Bu. Minta tolong ya Bu. Apa-apa. Matius 25 ayat 35 dan sampai 40. Kita dengar baik-baik ya Saudara ya. Matius 25 ayat 35 sampai 40 ya Bu. Baik. Oke, makasih Bu. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ya. Sebab ketika aku lapar, Ya. kamu memberi aku makan. Ya. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melewati aku. Ya. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, Ya. dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan Ya. kami memberi engkau minum? Bila Ya. manakah kami melihat engkau seorang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila Ya. manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan Ya. kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari antaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Oh, haleluya. Ayat 40 saya baca ya. Dan raja ini akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Haleluya. Amin. Ya. Jadi poin yang terakhir saya bagikan bagi saudara adalah dengan berbagi kasih dengan sesama kita. Katakan amin. Ya. Amin. Jadi firman Tuhan ini, renungan yang saya bawa ini singkat, jelas dan padat. Sehingga saya mau yang masuk di dalam pada malam hari ini, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saudara diberikan hikmat nanti dari Tuhan. Saya percaya saudara akan mendapatkan mujizat-mujizat yang baru Tuhan berikan. Amin. Dan saudara, apa yang saudara gumuli saat ini, apa yang saudara ingin berikan, utarakan sama Tuhan. Gak usah takut-takut. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini, Tuhan. Nanti kita tidak tahu Tuhan yang akan berikan, bukan Tuhan yang akan mengirim orangnya. Siapa? Jadi saudara gak usah bilang, aduh ntar ini bisa gak ya, aduh ini gak usah. Kita gak usah ngikutin kekuatan kita. Kita yakin, seperti saya pribadi, buat anak saya. Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Mungkin saudara, aduh Bu Uli, gak kelihatan susah tuh. Karena apa? Saya suka cita terus. Karena saya tidak mau rasa beban itu selalu ada. Gak mau saya. Saya tetap bersyukur, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Karena saya tidak mau kelihatan muka saya. Gak mau. Tuhan gak mau loh. Kita mau selalu tersenyum. Amin. Amin, keluarga Patimael. Amin, Ibu Lina. Kita mau bersenyum. Kita mau bersuka cita. Kita mau bersyukur setiap saat. Kita tidak mau larut dalam masalah kita. Amin. Saya percaya pada malam hari ini, ya, saudara mendapatkan terobosan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Saudara mendapatkan mujizat selalu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari, bukan hari ini, bukan malam ini. Setiap hari kita dapatkan. Jadi saudara harus dapatkan meresponi firman yang tadi 4 poin tadi. Ya, yang pertama dengan selalu beribadah kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang selalu hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, dengan selalu memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat, dengan berbagi kasih dengan sesama kita. Ya.
Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan akan memberikan dan pastikan nyatakan mujizat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa.